teman-teman, kembali lagi di Potsi, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Bersama saya, Fraya, dan di sini ada Kang Yuda ya. Iya. Kang sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kang Yuda ini merupakan penerima beasiswa LPDP ya, dan sekarang juga merupakan PNS di dinas yang ada di Kabupaten Bekasi, dan kita akan mengulik tuntas gitu Kang, Boleh. tentang pekerjaan gitu ya, tentang LPDP-nya gitu ya, buat jadi motivasi teman-teman semua bisa lolos LPDP gitu ya. Sebelum itu Kang sekarang Kang Yuda tuh sekarang bekerja sebagai Planning, Evaluation, and Reporting Analysis di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi. Oke. Misi teman-teman Kang belum terlalu kenal gitu ya, bisa dijelasin nggak Kang tuh gimana sih Kang kerjanya Kang? Badan Penelitian Pengembangan itu sendiri tupoksi utamanya yaitu melakukan kajian, penelitian untuk pengembangan daerah. Sederhananya seperti ini. Jadi setiap SKPD atau seluruh SKPD termasuk masyarakat juga itu yang mempunyai inovasi atau misalkan butuh kajian dari badan penelitian itu bisa disampaikan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Nah, fungsinya kajian ini apa sih? Jadi fungsi kajian ini yaitu untuk membuat sebuah policy by research. Policy by research itu kebijakan berbasis penelitian. Nah, fungsinya apa kebijakan berbasis penelitian? Jadi kebijakan yang dilakukan itu benar-benar berdasarkan bukti empiris dari keadaan lapangan sebenarnya. Jadi bukan berdasarkan perasaan atau berdasarkan intuisi semata. Intuisi dan perasaan memang penting, tapi dilandasi dengan penelitian itu akan lebih kuat. Itu tupoksi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Nah, balik lagi ke tupoksi saya sendiri. Nah, tupoksi saya sendiri itu sebagai analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Itu yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen seperti Renstra, Renja, PJMD, itu dan lain-lain lah. Itu adalah bagian tugas dari saya sehari-hari. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat sebuah perencanaan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi misalkan RPD, kalau di Kabupaten Bekasi itu kan punya RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Nah, itu kan per 5 tahun sekali. Nah, itu nanti kita turunkan ke dalam program-program SKPD. Nah, itu yang saya lakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jadi ngeriset gitu ya Kang ya? Iya. Ngeriset gitu. Betul. Ngeriset yang nanti akan dijalankan di lapangan ya gitu ya? Betul. Nah, kalau misal kita ngelihat, jadi sebelumnya Kang Yuda ini sebelum jadi di Badan Penelitian dan Pengembangan itu pernah di Dinas Pendidikan. Betul. Nah, itu waktu itu jadi apa Kang? Nah, waktu di Dinas Pendidikan itu saya sebagai penata laporan keuangan. Nah, petugas penata laporan keuangan di Dinas Pendidikan itu yaitu tugas utamanya membuat laporan keuangan tahunan. Atau kalau kita gampangnya itu di perusahaan itu sebagai financial report lah. Financial report. Cuma kalau di pemerintah daerah itu laporan keuangannya itu namanya itu catatan atas laporan keuangan. Dan itu dibagi dua, unaudited dan audited. Nah, itu yang saya lakukan setiap hari di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Nah, kenapa akhirnya bisa pindah ke Badan Penelitian dan Pengembangan, Kang? Nah, waktu itu kan saya melaksanakan tugas belajar di tahun 2022. Nah, setelah saya lulus di tahun 2023, itu tepatnya di bulan Oktober, saya mengajukan dokumen kelulusan ke Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia BKPSDM. Nah, setelah saya mengajukan bahwa saya lulus, karena berdasarkan peraturan-peraturan bahwa kalau kita lulus dari pendidikan terakhir, yaitu S2 saya, karena S2 saya itu berhubungan dengan perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan, itu akan lekat dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Makanya waktu itu saya dapat SK itu di Januari dari BKPSDM, dari Dinas Pendidikan sebelumnya, terus tugas belajar, lalu terakhir SK-nya di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jadi relevan dengan jurusan yang ada. Iya, gitu ya? Kompetensi terakhir gitu yang dicari ya. Kalau misalnya kita lihat dari Kang gitu ya, jadi sebelum berkecimpung di dunia dinas-dinasan gitu kan, pernah bekerja di swasta. Betul. Kenapa akhirnya milih ke dinas? Kalau swasta, ini background cerita dulu ya. Iya, boleh. Jadi swasta sebenarnya itu saya tuh awalnya tuh berasal dari keluarga polisi. Jadi kakek saya dua-duanya polisi, papa saya juga polisi, termasuk om saya juga polisi. Saya lekat dengan dunia pemerintahan lah. Cuma pemerintahan adalah penegakan hukum.
Nah, waktu itu saya pernah mencoba untuk tes Akpol 2 kali dan gagal. Lalu saya berpikir bahwa mungkin bukan jalan di polisi, saya melanjutkan ke perkuliahan. Oke. Nah, setelah lulus dari perkuliahan, saya bekerja di perusahaan swasta itu selama kurang lebih 3 tahun. Jadi ada dua perusahaan swasta nih. Oke. Yang pertama itu perusahaan logistik, Iya. yaitu di PT Saya Asia Logistik, dan yang kedua itu di perusahaan manufaktur PT Posmi. PT Posmi. Nah, kenapa saya memilih perusahaan swasta ya? Iya. Perusahaan swasta itu waktu itu kan karena memang saya waktu itu ngambil jurusan di kuliahnya akuntansi, maka yang paling mudah untuk dilakukan itu kan melamar melalui kalau kita zaman sekarang tuh melalui media sosial. Iya, media Kalau sosial. media online lah, itu kan seperti Jobstreet atau LinkedIn gitu kan. Nah, waktu itu saya keterima di 2 perusahaan tersebut. Ya udah, kalau saya tuh punya prinsip ya jalani apa yang ada di depan mata aja. Oke. Ada kesempatan di sana dulu. Ada kesempatan ya saya jalani Ambil aja dulu. gitu ya. Karena waktu itu memang nggak kepikiran untuk jadi PNS, menjadi PNS karena saya tuh waktu itu berpikiran untuk jadi polisi, bukan jadi pegawai negeri sipil. Bukan jadi pegawai negeri sipil. Iya. Nah, kenapa akhirnya jadi PNS kan? Kenapa akhirnya jadi PNS sih? Sebenarnya agak lebih pragmatis ya. Iya. Jadi pragmatisnya itu namanya orang tua itu dulu kan pengennya anaknya tuh kerja di institusi yang berseragam. Oke. Karena waktu itu saya berasal dari keluarga polisi, maka ibu saya dan ayah saya kan sudah meninggal, itu menginginkan saya itu masuk polisi, melanjutkan Keluarga. Betul. Karena ayah saya adalah seorang polisi. Nah, karena polisi tidak diterima, 2 kali tes Akpol, di tes terakhir itu gagal. Akhirnya ibu saya bilang, kenapa nggak coba PNS? Oke. Kenapa nggak coba PNS? Ini kita nggak ngomongin masalah finansial ya. Iya. Masalah, oke lah saya coba, nggak ada salahnya juga karena kan saya juga suka dengan yang namanya tuh prinsip kebermanfaatan. Oke. Kebermanfaatan itu jadi kita itu berguna untuk orang lain. Nah, oke sih bedanya antara swasta dengan kenapa harus akhirnya jadi PNS. Swasta itu kan core bisnisnya itu adalah profit oriented kan. Betul. Mengejar profit dari penjualan suatu produk. Nah, beda halnya dengan PNS. Kalau PNS core bisnisnya itu kan pelayan publik. Pelayanan. Mau setinggi apapun jabatan kita tetap pelayan publik. Nggak ada urusan kita mau jabatannya apa gitu kan. Nah, beda dengan swasta. Nah, kebermanfaatan yang saya anut di sini itu lebih bisa disalurkan melalui apa? Kalau PNS itu kan berhubungan langsung dengan sebuah kebijakan. Betul. Kita policy maker, kita membuat sebuah kebijakan, dan kebijakan itu berdampak besar terhadap masyarakat. Kalau kita mempunyai kebijakan yang memang baik untuk masyarakat dan bisa memiliki manfaat yang lebih besar, maka menurut saya itu akan lebih membahagiakan untuk saya gitu. Karena saya mempunyai manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat. Ya, dibandingkan kalau skup terkecil perusahaan itu kan kita hanya memberikan manfaat. Ya hanya perusahaan itu sendiri, itu profit oriented. Betul. Iya. Jadi karena memang punya prinsip kebermanfaatan dalam hidup gitu ya. Jadi memilih jalur yang memang selaras gitu ya dengan prinsip hidupnya gitu ya. Betul. Oke, Kang. Ini kendala gitu Kang, PNS itu sekarang katanya rencananya fresh graduate punya kuota lebih besar gitu. Iya. Ada nggak sih? Ya, dengar-dengar gitu ya Kang ya. Nah, waktu itu Kang cerita-cerita boleh waktu Akang tes CPNS itu gimana sih Kang? Dan waktu itu lulus tahun berapa Kang kalau boleh tahu? Saya lulus tahun 2017. 2017 gitu ya. Nah, ada kendala nggak sih waktu ngurus CPNS itu? Nah, waktu itu kan saya dari perusahaan swasta ya. Waktu tahun 2018 saya ingat banget itu ada pembukaan tes CPNS 2018. Nah, waktu itu saya ikut, cuman belajarnya itu saya sudah lakukan dari tahun 2017. Oke. Memang kan saya tadi bilang pragmatis ya. Jadi bahwa ibu saya menginginkan saya jadi pegawai negeri sipil dan saya juga menganut prinsip kebermanfaatan. Cuman yang namanya belajar, memang saya suka baca sih orangnya. Oke. Memang suka baca. Jadi saya tahu bahwa tes CPNS itu kan terbagi jadi 2 ya. Yang pertama itu tes SKD kalau nggak salah. Iya, SKD. Kompetensi dasar.
Yang kedua tuh SKB, kompetensi bidang. Beda halnya dengan P3K. Kalau P3K itu kan hanya kompetensi bidang kan, nggak ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini kan ada 3 tuh, TKP, tes kepribadian ya, TIU, tes intelijensi, sama TWK, wawasan kebangsaan. Karena saya suka dengan hal-hal tersebut, saya memang sudah belajar tuh dari jauh-jauh hari. Memang suka baca, cuman bacanya juga nggak baca yang terlalu serius banget. Jadi baca itu baca yang bertahap gitu loh. Nah, jadi selama setahun itu saya baca, misalkan ada kesempatan nih setelah pulang kerja, itu saya baca. Terus misalkan ada kesempatan lagi baru saya baca. Nah, waktu itu tuh kendala yang saya hadapi dalam tes CPNS itu karena saya harus belajar sekaligus harus bekerja, meluangkan waktu. Betul. Masalah meluangkan waktu ini sebenarnya jadi masalah klasik nih. Nah, orang itu kan selalu bilang nggak punya waktu. Padahal waktu itu ada 24 jam. Kalau kita bekerja 8 jam, kita masih punya waktu, misalkan nggak usah banyak-banyak, sejam 2 jam untuk belajar aja itu kita udah bisa lakukan. Sejam 2 jam sehari. Kalau misalkan 1 tahun berapa jam kita udah bisa belajar? Masa sih nggak ada yang nempel, kan nggak mungkin. Nah itu kan, itu masalah klasik, itu masalah pembagian waktu. Nah, memang tes waktu itu kan agak susah. Memang waktu yang tahun 2018 tuh menurut saya sih tes CPNS yang cukup susah lah. Cuman karena saya sudah mempunyai preparation well in advance ya, jadi persiapan jauh-jauh hari. Persiapan jauh-jauh hari, jadi ya saya familiar lah dengan soal-soalnya, jadi saya bisa ngelakuin itu dengan baik sih. Jadi emang karena persiapannya juga setahun gitu ya, yang bertahap gitu ya. Betul. Jangan tiba-tiba ujian besok baru belajar hari ini. Itu bahasanya apa, SKS ya? Iya, sistem kebut semalam. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang bikin jadi ribuhnya gitu ya. Oke Kang, kita kembali ke topik di awal mengenai beasiswa LPDP gitu ya. Menjadi seorang Kang Yuda yang sekarang punya jabatan gitu, PNS juga gitu ya. Pasti kan udah banyak pengalaman gitu ya, terkhusus kemarin dapat LPDP gitu. Sebelum kita jauh mengulik tentang LPDP, boleh dijelasin gak sih Kang, LPDP, beasiswa LPDP itu apa sih gitu? Nah, beasiswa LPDP itu tuh sederhananya ya, itu beasiswa fully funded scholarship atau beasiswa pendanaan penuh yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan. Berasal dari dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan kan kalau nggak salah itu per tahun ini udah mencapai angka 100 triliun lebih kalau nggak salah. Dan itu banyak ya, 100 triliun tuh. Nah, dana itu digunakan untuk memberikan kesempatan untuk putra-putri terbaik bangsa untuk melakukan pendidikan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi nggak terbatas di Indonesia aja nih, biarpun beasiswanya berasal dari Indonesia, tapi tidak terbatas pada kampus-kampus di Indonesia. Kita bisa, bahkan kita bisa sekolah di kampus-kampus top luar negeri seperti Columbia University, seperti Harvard, seperti MIT, itu bisa kita ambil pendidikan lanjut di situ. Nah, pendidikan lanjutnya itu ada 4 kategori nih LPDP nih. Jadi yang pertama itu beasiswa umum, reguler, itu untuk orang-orang yang umum. Ada beasiswa targeted. Beasiswa targeted itu salah satunya PNS, Polri, TNI, PNS, termasuk entrepreneur. Jadi entrepreneur juga bisa masuk dalam targeted. Terus yang kedua itu kolaboratif scholarship. Kolaboratif scholarship itu gimana sih? Jadi kita bisa setengah-setengah sampai LPDP. Jadi komponen pendukung mana saja yang didukung LPDP, mana yang kita mau ambil pribadi, itu bisa kolaboratif. Atau yang satu lagi afirmatif scholarship. Tadi ada 4 ada 4 dan Kang Yuda dapetnya di yang kedua ya Kang ya? Di targeted. Iya, targeted yang PNS gitu karena ya. memang saya kan kerja saat ini sebagai PNS. Gitu ya. Nah, kalau misalnya LPDP sebenarnya ada 4 jenis. 4-4-nya tuh dikuotain gak sih Kang? Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Itu jadi kalau dari keempat sub itu tuh targetnya tuh kalau nggak salah tahun 2024-nya ada 10.000 orang, dan itu total ya.
Total, total. senasional tuh. Senasional itu total. Oke. Saya kurang tahu apakah itu dibagi-bagi per sub, apakah misalkan umum berapa, Wow, terus afirmatif berapa, targetin berapa? bahkan kalau nggak salah ada spesialis juga deh. Oh, Spesialis juga jadi salah satu target dari LPDP deh. Oh, Nah itu apakah saya di kota-kotain saya kurang paham, kurang tahu ya, maaf ya. Cuman kalau nggak salah tahun 2024 ini target penerimaan beasiswa LPDP itu sekitar 10.000 orang. Oke. Kalau ngelihat dari Kang Yuda kemarin, LPDP tahun berapa, Kang? Saya 2021. 2021. Berapa pendaftar, Kang? Kalau nggak salah waktu itu, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah, saya lupa ratusan ribu atau jutaan gitu. Jutaan banyak. Ratusan ribu atau jutaan lah. Ya, karena mereka ingin mendapatkan beasiswa full gitu ya. Beasiswa full yang memang tadi privilege-nya banyak banget kalau dapat gitu ya. Betul. Kang Yuda waktu itu ngambil jurusan apa dan di mana sih, Kang, LPDP-nya? Waktu itu kan kalau dari LPDP itu kalau kita belum punya namanya LOA ya. Iya. Saya jelasin dulu sedikit. LOA itu Letter of Acceptance. Letter of Acceptance itu surat penerimaan dari kampus yang kita tuju. Nah kalau kita sudah punya LOA, kita hanya boleh melamar di kampus tersebut saja. Di kampus yang sudah diterima tersebut. Tapi kalau kita belum punya LOA, kita punya 3 kampus nih. Waktu itu saya tuh pilihannya Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Publik UI, terus perencanaan perkotaan atau perencanaan wilayah gitu, UGM. Yang ketiga akuntansi UI. Nah, karena LPDP itu punya kecenderungan untuk lebih condong ke pilihan yang pertama, itu maka saya memilihnya MPKP. Sebenarnya bisa juga kita untuk pilihan yang kedua atau ketiga, cuman harus ngasih alasan yang tepat kenapa harus jadi pilihan kedua, kenapa harus jadi pilihan ketiga. Bukan yang kayak misal gini, Kang, kita daftar 3 gitu ya, terus sesuai dengan nilai ternyata kita cocoknya di 1 gitu, enggak gitu berarti penilaiannya? Enggak. Jadi gini loh, sistemnya itu kalau kita belum punya LOA, kita misalkan belum punya LOA, kita sudah daftar LPDP dan diterima. Iya. Itu kita dari 3 kampus itu tes lagi nih. Oh, dibalikin. Tes lagi mana yang diterima sebenarnya. Nah kayak tadi saya bilang, bisa kita milih yang kedua atau yang ketiga. Iya. Nah karena yang ternyata di tes yang pertama, pilihan pertama kita nggak keterima nih. Jadi kita keterimanya di pilihan kedua atau pilihan ketiga. Nah bisa seperti itu alasannya. Jadi nggak harus sesuai passing grade dulu. Jadi terus baru kita lulus dapetnya di mana? Dapetnya di mana? Enggak. Jadi kalau belum punya LOA kita masih punya 3 kesempatan nih dari 3 pilihan kita. Nah, masalah tadi LPDP bisa mana aja gitu ya, bebas gitu. Berarti sistemnya pas kita pendaftaran kita toh bisa mau milih di mana gitu kan, Kolombia atau di mana gitu, itu bebas. Dibebaskan. Tapi harus sesuai dengan yang sudah tercantum di buku panduan LPDP. Kalau nggak salah LPDP tuh setiap tahun tuh selalu update kampus-kampus mana aja yang dibiayakan LPDP dan kalau nggak salah termasuk jurusannya deh. Termasuk jurusannya. Misalkan di kampus UI itu apakah semua jurusan diterima atau ada jurusan-jurusan tertentu saja yang diterima. Atau misalkan di ITB. Nah itu apa semua jurusan atau gimana. Jadi itu kalau nggak salah itu saya baca itu di buku panduannya kampus dan tujuan itu ada di buku panduan LPDP. Buku panduan dan dia selalu nge-update universitas mana aja setiap gitu ya. Setiap tahun bahkan setiap 6 bulan sekali ya, dia selalu update. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat berarti pertanyaan selanjutnya adalah ketika LPDP gitu ya, Akang kan bekerja ya. Berarti ketika kuliah itu bekerja atau enggak tuh, Kang? Enggak. Bebas tugasan karena menurut aturan dari Permenpan RB dan BKN itu bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan itu dibebas tugaskan dari pekerjaan saat ini dan jabatannya saat ini, bukan hanya pekerjaan dan jabatannya saat ini. Nah, jadi sistemnya memang benar-benar full kuliah aja, nggak ada sambil kerja gitu, nggak ada. Berarti ini privilege dan benefitnya gede juga gitu ya, karena memang negara siap gitu ya untuk mendidik putra-putri terbaiknya gitu ya dengan beasiswa ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah benefit deh, Kang, apa aja yang didapat?
Oke, kita baca, saya sambil ini supaya tidak salah ya. Boleh. Nah, jadi kalau komponen biaya, karena tadi saya bilang di awal full funded scholarship, Betul. beasiswa pendanaan penuh, itu komponen biaya yang diberikan itu banyak. Oke. Yang pertama, dana pendidikan. Pendidikan Pendidikan itu sendiri, dana pendaftaran, termasuk pendaftaran kita ke kampus tersebut kita di reimburse oleh LPDP. Oke. Nah, terus dana SPP, tunjangan buku. Tunjangan buku tuh dikasih per tahun. Kalau kita misalkan kuliah S2 2 tahun, berarti 2 kali tunjangan buku. Oke. 2 kali tunjangan buku. Nah, kalau yang tadi kan SPP kan at cost ya. Iya. Jadi misalkan bayaran SPP 16 juta, 16 juta. Ya kan? Kalau tunjangan buku per setahun sekali. Dan biasanya itu di awal tahun. Tunjangan buku itu kalau misalkan S2, kalau S3 kan biasanya 4 tahun ya. Iya. Berarti 4 kali dapat tunjangan buku. Nah, terus dana penelitian tesis. Dan disertasi. Dana penelitian tesis kalau nggak salah tuh dalam negeri waktu saya ya, waktu saya tuh 20 juta. Dapat 20 juta. Buat penelitian itu ya? Iya, buat benefitnya tuh penelitian aja. banyak banget kalau LPDP ya. Makanya jadi beasiswa incaran para putra-putri terbaik kan. Gitu ya. Nah, kalau disertasi bahkan kalau nggak salah saya baca tuh sampai 50 nih. Oke. Kalau nggak salah ya. Nah, terus ada dana seminar internasional. Dana seminar internasional itu kalau kita jadi pembicara di seminar tersebut. Tapi kalau cuma jadi anggota peserta biasa, itu kita nggak dapet tuh. Setahu saya sampai saat ini ya. Dan ada dana publikasi jurnal internasional Q1 dan Q2. Itu dapat juga. Kalau Q2 kalau nggak salah 15 juta, kalau Q1 dapat 20 juta. Ini baru hanya dari dana pendidikan. Dana pendidikan nih. Ada dana pendukung. Apalagi tuh, Kang? Dana pendukung, ada dana transportasi. Ada dana transportasi, ada dana aplikasi visa kalau kita kuliah di luar negeri. Terus ada dana asuransi kesehatan, BPJS, dana kedatangan. Dana kedatangan tuh kalau nggak salah tuh 2 kali living allowance ya. Living allowance tuh dana hidup bulanan. Living allowance tuh. Kedatangan tuh kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali gitu. Saya agak lupa tuh. Dana kedatangan, ada dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga khusus yang doktoral. Sama dana keadaan darurat jika diperlukan. Nah, dari semua dana tersebut itu baru dari sisi LPDP, Kementerian Keuangan, belum dari sisi pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah kan berarti kita gaji tetap dapat full, sama dapat 40% tunjangan penghasilan pegawai TPP. Jadi kalau kita tambahkan banyak, lumayan ya. Karena memang makanya banyak yang mengincar juga gitu ya, karena benefit yang dirasakan wah sekali gitu ya. Oke, Kang. Kalau misalnya kita lihat dari sekian banyak dana, itu tuh sistemnya gitu ya, mungkin biar buat teman-teman sharing, apakah langsung misal transfer ke kita gitu, atau memang misal contoh tadi SPP, memang langsung dibayarkan universitas yang bersangkutan gitu? Nah, kalau dana at cost, yang tadi saya bilang at cost, dana SPP terutama ya, itu langsung ke universitas tersebut, sama LPDP. Kalau tunjangan buku, itu langsung ke rekening kita, dana penelitian tesis juga langsung ke rekening kita, seminar internasional juga setahu saya langsung ke rekening kita ya. Maaf kalau saya salah. Dana publikasi jurnal internasional juga langsung ke kita. Jadi kalau yang at cost itu kalau nggak salah itu dana SPP, dana pendaftaran. Jadi reimburse sistem ya kalau pendaftaran itu langsung ke rekening kita. Jadi tapi kalau dana pendaftaran tuh kita bayar dulu. Lalu nanti di reimburse oleh LPDP. Sama dana asuransi kesehatan. Itu juga kalau nggak salah yang bayarin langsung LPDP. Jadi semua full masuk ke kita sebagian gitu ya, kecuali sebagian besar gitu ya. Tapi memang misal gini, ketika kuliah ternyata ada kendala gitu ya, dari perkuliahan kendala gitu kan, apakah si dana misal kita ternyata di uang penelitian gitu kan, itu ditarik lagi uangnya atau gimana? Kalau waktu saya itu yang saya baca itu, selama misalkan kita mengalami kendala itu kan kita harus komunikasikan ke pihak LPDP-nya. Kalau ini menyangkut tentang perkuliahan sehari-hari, itu yang misalkan target LPDP itu kan kalau untuk S2 tuh 24 bulan maksimal, S3 tuh 48 bulan maksimal. Tapi kalau lebih dari jangka waktu tersebut, tetap harus melaporkan ke LPDP. Tapi kalau nggak salah kita yang melanjutkan biayanya. Melanjutkan biaya untuk sampai lulus ya. Sampai lulus gitu ya. Cuman
nggak ada pengembalian biaya kecuali nih kalau misalkan contoh kasus yang paling terkenal tuh yang mungkin orang-orang juga udah sering dengar bahwa orang yang dapat beasiswa itu nggak mau balik lagi ke Indonesia. Oke. Ada tuh nggak mau balik lagi ke Betul. Indonesia. Itu biasanya disuruh balikin tuh uang-uangnya. Balikin semuanya. Balikin semuanya selama yang dikasih oleh PDP. Dikasih. Oke. Kalau bahasa sederhananya, kita dilahirkan di Indonesia, seburuk dan selelah apapun, ya selalu ingat bahwa jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia sih. Indonesia.